Perkenalkan, nama saya Santa Irisuna Mersa dengan NIM 1930 2020 8030. Di sini saya membuat video mengajar sebagai tugas dari mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Imade Sadiana, MSI. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa, sehingga ilmu yang akan Ibu sampaikan kepada kalian nanti akan mudah kalian terima. Oke, salah satu pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, kepada teman-teman semua dan ibu guru, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Agnes telah memimpin kita dalam doa. Kemudian Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada, Bu. Hadir semuanya. Hadir. Baik, jika semua hadir, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Yang kedua, melakukan percobaan daya hantar listrik pada beberapa larutan. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan sifat berdasarkan daya hantar listrik larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pada pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali materi kita pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang ikatan kimia. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu beberapa jenis ikatan kimia? Saya, Bu. Ya, silakan Retno. Ikatan itu ada beberapa jenis, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen, Bu. Oke, bagus sekali jawaban Retno. Ada ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, siapa lagi ingin menambahkan jenis-jenis ikatan kimia? Saya, Bu. Ya, silakan Anastasia. Ikatan hidrogen, ikatan van der Waals, dan ikatan logam, Bu. Iya, benar sekali ya anak-anak. Jenis-jenis ikatan kimia itu ada ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan hidrogen, ikatan van der Waals, dan ikatan logam. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran hari ini. Nah, Ibu di sini ada gambar. Coba anak-anak perhatikan ini gambar apa? Gambar orang yang sedang menyentuh ikan, Bu. Iya, benar sekali ya. Ini adalah gambar orang menyetrum ikan. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang suatu larutan itu dapat menghantarkan arus listrik. Nah, berasal dari manakah arus listrik ini dan apakah kita itu membutuhkan listrik dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, silakan Agnes. Arus listrik itu berasal dari larutan aki dan kita sangat dalam kehidupan sehari-hari kita sangat memerlukan arus listrik, misalnya untuk penerangan lampu pada malam hari atau untuk mencarger alat-alat elektronik. Iya, terima kasih ya Agnes atas jawabannya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok ya. Untuk kelompok yang pertama ada Agnes dan Retno. Untuk yang kelompok kedua ada Anas dan Yanti. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video. Jadi silakan kalian amati terlebih dahulu ya.
bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Dari video yang ditayangkan tadi, saya masih kurang memahami kenapa larutan dapat menghantarkan arus listrik, Bu. Oke. Saya ingin bertanya juga, Bu. Ya, Mengapa silakan. pada video tadi ada lampu yang menyala terang, menyala tapi redup dan tidak menyala, Bu? Oke, bagus sekali ya pertanyaan dari Retno dan Yanti. Ibu akan menjelaskannya ya. Jadi berdasarkan kemampuan menghantarkan listrik, larutan dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kemudian, larutan elektrolit dibagi menjadi larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Yang pertama kita bahas larutan elektrolit ya. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya itu ada larutan HCl atau asam klorida, kemudian ada NaCl yang biasa kita kenal dengan garam dapur, ada juga CH3COH atau biasa kita kenal juga asam cuka ya. Kemudian larutan elektrolit itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Untuk elektrolit kuat yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik ketika dilarutkan dalam air. Senyawa ini akan terurai sempurna menjadi ion-ionnya. Contohnya ada NaCl, HCl, H2SO4 dan larutan NaOH. Kemudian untuk larutan elektrolit lemah, larutan elektrolit lemah yaitu suatu larutan yang kurang baik dalam menghantarkan arus listrik. Ketika dia larut dalam air, senyawa ini tidak terurai menjadi ion. Ionnya itu terurai sebagian ya. Sisanya tetap dalam bentuk molekul. Contohnya itu ada asam cuka, ada HCN dan NH3. Kemudian larutan yang kedua yaitu larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya adalah larutan gula dan alkohol. Larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik karena ketika suatu zat dilarutkan dalam air, senyawa ini tidak terurai menjadi ion-ionnya, melainkan masih tetap dalam keadaan molekul sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan elektrolit tadi dapat menghantarkan arus listrik karena larutannya itu ion-ion bebasnya bergerak sehingga ion-ion positif dan ion-ion negatif yang bebas bergerak membawa muatan listrik ketika dilarutkan dalam air. Kemudian gejala daya hantar listrik suatu larutan dapat dilihat dari nyala lampu. Jika lampu menyala terang, maka larutan yang diuji mempunyai daya hantar listrik yang baik dan disebut larutan elektrolit kuat. Jika lampu menyala redup, maka larutan yang diuji mempunyai daya hantar listrik yang lemah dan disebut larutan elektrolit lemah. Kemudian, jika lampu tidak menyala, maka larutan yang diuji tidak dapat menghantarkan listrik dan disebut larutan non-elektrolit. Nah, Ibu kan sudah menjelaskan bagaimana, apakah Retno dan Yanti paham apa yang Ibu jelaskan tadi? Paham, Bu. Nah, Ibu akan membagikan LKPD untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terkait materi larutan elektrolit dan non-elektrolit yang telah kita bahas tadi. Jadi, silakan kalian diskusikan bersama teman kelompoknya, namun jawaban ditulis masing-masing di dalam LKPD-nya ya. Di sini Ibu akan menampilkan video percobaan uji daya hantar listrik dari beberapa larutan sesuai dengan LKPD yang telah Ibu bagikan. Silakan kalian amati dan jawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut ya. Baik, Bu.
Oke, kalian sudah mengamati video yang telah Ibu tampilkan di sini ya. Ibu akan memberikan kalian waktu untuk mendiskusikan dan menjawab LKPD-nya. Nanti akan dipresentasikan di depan teman-temannya ya. Kalau aku tadi tidak menyala dan tidak ada bunyi. Yang ambil itu tadi. Oke, jadi waktunya telah habis ya. Sekarang waktunya Ibu akan memilih kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu ingin kelompok Anas dan Yanti maju ya. Silakan kalian presentasikan hasil jawaban LKPD yang telah kalian diskusikan. Silakan maju. Baik, Bu. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Pagi. Saya dan teman saya Yanti akan mempresentasikan data hasil LKPD yang sudah kami kerjakan berdasarkan video yang telah kami amati. Nah, dalam LKPD ada 10 contoh larutan. Yang pertama itu Pocari Sweat. Gejala yang terjadi yaitu lampu tidak menyala dan banyak gelembung. Yang kedua, soda. Gejala yang terjadi yaitu lampu tidak menyala dan sedikit gelembung. Yang ketiga, Yakult, yang terjadi yaitu lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Yang keempat, air gula, yang terjadi yaitu lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Yang kelima yaitu air cuka, gejala yang terjadi yaitu lampu tidak menyala dan sedikit gelembung. Yang keenam, sirup, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Yang ketujuh, air garam, yaitu lampu menyala dan banyak gelembung. Yang kedelapan, air teh, lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung. Yang kesembilan, air, yang terjadi yaitu lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Yang ke-10, vitamin C, yang terjadi yaitu lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Nah, dari ciri-ciri yang dihasilkan pada setiap larutan dapat disimpulkan bahwa dia merupakan larutan elektrolit kuat adalah air garam, larutan elektrolit lemah yaitu air cuka, Pocari Sweat, soda, larutan non-elektrolit adalah air gula, sirup, air teh, Yakult, dan vitamin C. Oke, bagus sekali ya jawaban dari Anas dan Yanti. Beri tepuk tangan tuh temennya yang di depan. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya ya. Nah, tadi kan Yanti dan Anas telah mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah kelompok lain juga sama hasilnya seperti hasil dari kelompok yang telah tampil tadi? Sama Bu. Nah, berdasarkan dari penjelasan, pengamatan video, dan hasil diskusi kita pada hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Agnes. Menurut saya kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat memancarkan arus listrik, sedangkan larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Lalu larutan elektrolit itu terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat akan menghasilkan nyala lampu yang terang dan banyak gelembung gas. Sedangkan pada elektrolit lemah akan menghasilkan lampu yang redup dan gelembung gas yang dihasilkan sangat sedikit. Yang terakhir yaitu larutan non elektrolit tidak akan menghasilkan gelembung gas dan lampu tidak akan menyala. Bagus sekali ya kesimpulan dari teman kalian Agnes tadi. Ibu akan menambahkan sedikit ya. Untuk larutan elektrolit kuat itu contohnya ada asam kuat atau basa kuat. Kemudian untuk larutan elektrolit lemah itu ada contoh asam lemah atau basa lemah. Dan untuk larutan non elektrolit itu ibu ambil contoh air gula ya. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, ibu akan memberikan kalian tugas di rumah ya. Nanti masing-masing kalian itu membuat tabel sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit yang akan kalian kumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Apakah kalian mengerti? Mengerti Bu. Oke, sekian.
sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya ditutup kembali dengan doa. Ibu akan memimpin ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak ibu, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Semoga apa yang ibu jelaskan itu bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian, terutama tadi lautan elektrolit dan elektrolit. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya minggu depan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu.